Unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Bandung malam tadi ricuh. Meski belasan anggota DPR RI positif COVID-19, DPR tidak akan menutup gedungnya. Eddie Van Halen, sang dewa rock, meninggal di usia 65 tahun. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan informasi penting lain. Di antaranya atap gedung lembaga sensor film di kawasan MT Haryono runtuh timpa mobil. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Salsabila Syaira, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, unjuk rasa penolakan pengerukan pasir laut oleh puluhan emak-emak di Makassar, Sulawesi Selatan ricuh. Sejumlah emak-emak pingsan dan terpaksa dievakuasi. Puluhan emak-emak warga Pulau Kodingareng ini berusaha menghalau mobil pengendara yang melintas di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polwan dari Polrestabes Makassar terpaksa mendorong paksa puluhan emak-emak yang menangis histeris saat berunjuk rasa. Akibatnya sejumlah emak-emak pingsan dan harus dievakuasi. Aksi ini buntut dari kekesalan warga Pulau Kodingareng karena tidak bisa bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Kami kesini untuk menuntut agar Pak Gubernur segera mencabut isi penambangan pasir yang berada di Kepulauan Sangkarang atau Copong. Kami di sini sudah 2 hari. Sebelum ini kami sudah pernah gunakan, tapi Pak Gubernur tidak pernah temui kami. Justru kami pula Pak Gubernur baru mengoceh di medsos bilang, kenapa mesti saya temui mereka? Harusnya mereka temui kami. Dan sudah di sini. Dari kemarin kami datang ke sini Pak, tidak direstui sama Pak Gubernur. Kami terpaksa keluar agar Pak Gubernur keluar, tapi tidak kunjung keluar. Tapi kalau Pak Gubernur tidak kunjung keluar, lebih parah lagi kita akan gunakan aksi kayak tadi. Mereka menuntut Gubernur Sulawesi Selatan agar segera menghentikan pengerusakan pasir di sekitar Pulau Kodingareng untuk pembangunan Makassar Newport lantaran dinilai mengancam kehidupan dan tempat tinggal warga Pulau Kodingareng. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah minibus terbakar di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Asap hitam membumbung tinggi dan api menghanguskan sebuah minibus di Jalan Bina Marga Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu siang. Tugas pemadam kebakaran langsung memadamkan api. Menurut dugaan sementara, minibus terbakar setelah terjadi hubungan pendek arus listrik pada bagian mesin. Pengemudi yang melihat api muncul dari bagian depan saat mengendarai mobil langsung memarkirkan kendaraannya di halaman minimarket. Selain itu, api juga mengenai sebagian warung nasi yang berada di depannya. Beruntung tidak ada korban dalam kebakaran ini. Guna memadamkan api, 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kini kasusnya ditangani petugas kepolisian sektor Cipayung. Pemirsa, atap gedung lembaga sensor film di kawasan MT Haryono, Jakarta runtuh. Satu mobil ringsek tertimpa reruntuhan bangunan. Atap gedung lembaga sensor film runtuh pagi tadi. Runtuhan dari gedung 9 lantai ini jatuh dan merusak mobil yang terparkir. Ketua Lembaga Sensor Film mengatakan bagian gedung yang runtuh berada di lantai 9 dan 8. Pihaknya juga memasang garis pembatas agar runtuhan bangunan tidak mengenai orang. Ada satu sisi bangunan gedung yang roboh, kemudian menimpa area di bawahnya, termasuk juga ada satu mobil yang kena gitu ya. Tapi alhamdulillah karena kejadian masih sangat pagi dan belum ada staf maupun pegawai yang masuk kantor, maka tidak ada korban jiwa. Gedung yang berada di kawasan MT Haryono, Jakarta ini dikosongkan lebih dulu.
Aktivitas di lantai 8 akan tetap beroperasi tetapi menunggu kesiapan ruangan pengganti. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Seorang bocah yang dilaporkan tenggelam di Sungai Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur ditemukan nelayan dalam kondisi meninggal di laut kawasan Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Setelah dievakuasi, jasad bocah laki-laki tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri. Jasad bocah laki-laki yang diperkirakan berusia 4 tahun ini ditemukan oleh nelayan yang sedang melaut di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Jasad bocah kemudian dibawa dievakuasi ke darat. Berdasarkan ciri-cirinya, ternyata korban dilaporkan tenggelam di Sungai Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin lalu. Pihak keluarga yang datang untuk identifikasi meyakini korban merupakan putra mereka berdasarkan pakaian yang dikenakan dan ciri-ciri tubuh lainnya. Meski dari hasil visum luar tidak ditemukan luka akibat kekerasan, korban tetap dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Bahwa ada laporan salah satu warga anaknya bermain di Kali Ciliwung, itu diduga tenggelam. Mengingat waktu itu hujan deras dan aliran air itu mengarah ke wilayah perairan Kepulauan Seribu. Namun untuk itu kami tetap membawa korban jenazah ini ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk otopsi untuk meyakinkan adakah. Tak terima ditegur karena sering mabuk, seorang pria di Palembang menyiram istrinya sendiri dengan air keras. Ya, akibatnya punggung istrinya terluka bakar dan pelaku langsung kabur. Jujun Ririn mendatangi ke Sentral Pelayanan Kepolisian Polrestabes Palembang untuk melaporkan penganiayaan oleh suami sirinya. Warga Jalan Panca Usaha Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang ini mengaku disiram dengan air keras hingga luka bakar di punggung. Penyiraman dilakukan suami sirinya karena kesal sering ditegur karena kerap mabuk-mabukan. Pelaku kemudian kabur usai menganiaya istrinya. Ya, pemirsa, tak terima rumah tangganya dirusak, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur menganiaya selingkuhan istrinya hingga tewas. Pelaku ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Bangkalan, Jawa Timur. Tersangka Z hanya bisa pasrah saat diamankan di Mapolsek Mulyorejo, Surabaya. Pengangguran berusia 37 tahun ini diamankan polisi di tempat persembunyiannya di Bangkalan, Jawa Timur. Warga Jalan Kejawan Keputi Tambak, Surabaya ini diamankan karena menganiaya Sutomo, seorang satpam sebuah perumahan hingga tewas. Menurut polisi, motif penganiayaan diduga akibat perselingkuhan korban dengan istrinya. Pelaku geram rumah tangganya hancur hingga berakhir perceraian. Dendam lama, di mana antara tersangka dengan korban ini ada suatu permasalahan keluarga, di mana istri daripada tersangka ini melakukan perselingkuhan dengan korban. Kemudian sampai akhirnya terjadi perceraian antara tersangka dengan istrinya. Akibat perselingkuhan, istri saya diselingkuhi. Sudah berapa lama perselingkuhan istri? 3 tahun, antara 3 tahun sampai 4 tahun. Bersama tersangka, polisi menyita barang bukti sepotong pipa besi dan 1 unit sepeda motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman lebih dari 7 tahun penjara. Sebelumnya, korban sempat dibawa ke rumah sakit dan menjalani perawatan selama beberapa hari. Namun, parahnya luka akibat hantaman benda tumpul dan benda tajam membuat nyawa korban tidak tertolong. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah tega membunuh temannya saat pesta minuman keras. Ya, pembunuhan ini dipicu perkelahian keduanya saat mabuk. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara tewasnya hartawan di depan Puskesmas Pembantu di Desa Batu Badinding, Katingan, Kalimantan Tengah.
Pria 34 tahun itu tewas dengan luka di kepala, tangan, dan pinggang akibat dihantam batu dan senjata tajam oleh Liz yang merupakan teman korban. Tewasnya korban berawal dari pesta minuman keras di rumah pelaku yang berakhir dengan adu mulut dan perkelahian antara dua sekawan ini. Dari lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti batu dan senjata tajam yang dipakai pelaku. Untuk melakukan acara masak bersama sambil minum minuman jenis baram. Kemudian mereka berkelahi, si tersangka memukul tangan korban sehingga pisau terlepas yang dipegang oleh korban. Akibat perbuatannya, pelaku ditahan di Polres Katingan dan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana lebih dari 20 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Polisi tangkap 9 orang yang diduga terlibat dalam kericuhan dan pengrusakan demonstrasi di Bandung. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Ayus Pagi.